Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, tak lupa pula kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, insyaallah akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Keutamaan Sabar. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut dengan bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu nisfus sabar." Puasa itu separuh kesabaran. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Mereka tidak makan dan minum, padahal makanan dan minuman itu milik mereka sendiri. Namun mereka menahan diri untuk tidak mengkonsumsinya. Demikian pula menahan diri dari mengumpat, dari marah, meskipun dipancing-pancing sama orang. Dijawabnya, "Inni shaimun," sesungguhnya saya sedang berpuasa. Berikut ini 4 keutamaan sabar di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman-Nya, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Puasa yang merupakan separuh kesabaran juga mendapatkan keistimewaan ini, tidak seperti amalan yang lain. Puasa akan langsung dinilai Allah dan tidak dibatasi pahalanya. Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 di'fin qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sabar yang kedua adalah orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seseorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dinaungi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, pertolongannya, perlindungannya, dan ridhonya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Keutamaan sabar yang ketiga adalah sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusan baik baginya, dan itu tidak ditemukan kecuali hanya ada pada diri seorang mukmin. In asabatu sarra'u syakara fakana khairal lah. Jika mendapatkan kelapangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabatu darra'u sabara fakana khairal lah. Jika dia mendapat kesempitan atau kesusahan, dia bersabar dan itu pula baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sabar yang berikutnya atau yang terakhir, orang yang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.
Dan kalau seseorang sudah dicintai Allah, ia akan dilindungi olehnya dan ia akan dikasihi olehnya. Ia akan dijaga Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang memusuhinya, maka Allah akan membelanya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukuran dan lemihnya mohon dimaafkan. Syukuran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.